Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Di video kali ini, saya akan membahas kembali Sun Wukong chapter 101. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol suka, komen, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan Raja Selatan yang marah karena gurita kesayangannya telah dimakan oleh Zubaji. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Go go go. Kali ini kita diperlihatkan Raja Selatan yang bangkit akibat terkena pukulan Zubaji. Raja Selatan pun mulai mengeluarkan kekuatan aslinya dan menanyakan kepada Zubaji apakah dia tidak takut mati saat ini. Lalu Zubaji menjawab, untuk apa takut mati? Karena usianya sudah tidak lama lagi. Zubaji juga berkata jikalau dia akan menggunakan sisa hidupnya untuk melawannya. Sambil meluncur, Baji berteriak, maju kau. Zubaji pun melesat dengan laju dan mengatakan bahwa Raja Selatan telah salah mengira dia lemah dan dia akan menunjukkan kekuatan aslinya. Wirudaka pun dengan tenang mengaktifkan harta miliknya. Kali ini dia mengaktifkan jeruji pemburu miliknya. Dengan seketika Baji terkurung di dalam kandang. Namun sayangnya benda seperti itu tidak ada apa-apanya di mata Zubaji. Dia dengan mudah melepaskan diri dari sana. Raja Selatan pun semakin kesal dibuatnya karena dia berhasil keluar. Dan karena saat ini Zubaji buta, dia hanya bisa menggunakan pendengarannya saja. Raja Selatan pun memutuskan menggunakan harta unik miliknya, yaitu hantu wanita hamil. Hantu itu digambarkan bermuka pucat dan matanya tertutup dengan kain berwarna putih. Hantu itu kemudian menyerang Zubaji dengan kekuatan suara. Suara itu pun cukup tajam sehingga serangan itu berhasil mengganggu Zubaji, bahkan Xiaoyu pun terkena dampak oleh serangan itu. Namun dengan mudah Zubaji menghancurkan hantu tersebut dengan garpu 9 mata miliknya. Wirudaka pun tidak mau kalah dan berbicara bahwa pasti Zubaji telah tuli dibuatnya. Dan dia menyerangnya dengan harta telur kumbang api miliknya. Dan kali ini serangan itu sangatlah mengerikan karena telur kumbang api itu meledak dengan hebat sampai-sampai menghancurkan bangunan di dekatnya. Ditambah lagi memberikan efek bau yang sangat pedas. Xiaoyu pun terlempar terkena ledakan itu. Ternyata Raja Selatan itu sengaja melakukan serangan mengerikan itu kepada Zubaji. Agar indera yang dimiliki Zubaji bisa rusak. Sehingga walaupun punya fisik yang kuat itu semua percuma saja. Lalu Raja Selatan pun berkata, Fufu, apakah sampai di sini saja? Dan belum ada respon dari Zubaji. Lalu di sisi cermin Bailong pun berkata jikalau dia sudah tidak sabar. Tang Sansang pun bertanya bagaimana keadaan di sana. Namun sayangnya Bailong tidak bisa melihat jelas keluar sana. Tang Sansang pun menyuruh Bailong untuk duduk. Karena percuma saja melihat ke sisi cermin itu. Tang Sansang pun bertanya kepada Wu Jing apakah dia menemukan sesuatu di harta benda itu. Namun ternyata Wu Jing tidak menemukannya. Dan dia mengatakan jikalau benda itu tidak mempunyai cacat. Dan mengatakan bahwa memang benar Raja Selatan memanglah kuat sesuai dengan yang dia katakan. Wu Jing juga mengatakan bahwa cermin ini juga akan terhapus setelah Wirudaka berhasil mengambil Xiaoyu tersebut. Selain untuk mengurung mereka, menggunakan kekuatan ini juga membutuhkan kekuatan yang sangatlah besar. Bailong pun berkata jikalau mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa jikalau Wirudaka pergi sangat jauh baru menghapus cermin ini. Tang Sansang pun menyela dan mengatakan janganlah berpikiran terlalu naif karena di sana masih ada Zubaji. Walau mereka sering meremehkan Zubaji,
Terkadang di situasi yang langka dia akan menunjukkan dan akan berubah sangat kuat. Dan benar saja di sisi lain Baji bangkit walau dia telah menerima ledakan. Zubaji pun berkata bahwa Wirudaka sangatlah sulit dikalahkan, bahkan Wukong pun sangat kewalahan saat melawannya. Raja Selatan pun yang menyadari Zubaji bangkit lagi mengatakan bahwa ini semua sudah dia perhitungkan. Walau tubuhnya kuat akan tetapi semua inderanya telah rusak. Dia mengatakan hantu wanita itu telah menghancurkan pendengarannya. Dan ledakan itu telah menghancurkan indera penciumannya. Xiao Yu pun menyemangati Zubaji. Baji pun mengambil posisi menyerang. Raja Selatan mengatakan bahwa dia saat ini sudah menjadi mayat berjalan. Dia tidak akan merespon siapapun di sekitarnya. Raja Selatan pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut dan mengaktifkan harta langka miliknya lagi. Sebagai serangan penutupnya, dia pun sangat bahagia karena bisa membunuh Zubaji. Dia pun langsung menyerangnya. Namun hebatnya Zubaji menyadari serangan tersebut, dan menyerang Wirudaka duluan dengan garpu 9 miliknya. Raja Selatan yang terkena serangan itu pun terlempar ke udara dan mengeluarkan darah. Raja Selatan sangat tidak menyangka, dan dia merasakan sebenarnya Baji bisa melihat. Dan dengan amarahnya dia mengaktifkan senjata crossbow miliknya. Xiao Yu pun berteriak bahwa Wirudaka saat ini menembakkan crossbow ke arahnya. Zubaji pun menangkis serangan tersebut namun sayang masih ada yang gagal ditahannya. Dan dia pun tertusuk oleh panah-panah itu. Wirudaka pun heran walaupun dia sudah kehilangan semua inderanya. Tapi dia masih saja bisa merespon. Zubaji pun sangat heran walaupun dia telah buta dia bisa melihat keberadaan Xiao Yu yang menyala terang. Dia berhasil melihat perwujudan Sang Sutra. Dia pun lalu mendekati Sang Sutra dan menggendongnya. Dia meminta maaf karena telah meninggalkannya kemarin. Xiao Yu pun berkata jikalau itu semua tak apa karena kini dia telah kembali. Baji mengatakan karena kecerobohannya dia melakukan hal yang egois. Yang akhirnya menyebabkan banyak masalah dan itu alasannya mengapa dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Xiao Yu pun berkata bahwa itu bukan karena keegoisannya tapi memang itu karena dia adalah babi yang bodoh dan memang egois. Zubaji pun berkata kalau begitu akan kubuat pertarungan ini untuk menebusnya. Raja Selatan pun yang telah kehabisan kesabaran kembali mengaktifkan harta miliknya, yaitu cambuk tulang. Dia pun langsung menyerang Zubaji. Serangan itu pun berhasil melukai Zubaji. Tapi sayangnya kulit dan daging Baji sangatlah tebal. Jadi itu bukan masalah baginya lalu Baji dengan amarahnya menyerang balik. Dan berhasil menghancurkan cambuk tulang miliknya. Dia langsung menyerang Wirudaka lagi. Dan Wirudaka pun saat ini tidak percaya kalau Baji saat ini seimbang bertarung dengannya. Dan tiba-tiba Wirudaka pun terluka. Dia pun heran kenapa dia bisa terluka. Dan luka itu ternyata karena ada yang menyentuh cerminnya. Namun bawahan Wirudaka mengatakan bahwa tidak ada yang menyentuh karena sejak tadi dia mengawasinya. Namun benar saja pasukan batu kecil itu menghancurkan cermin itu dengan tombaknya. Wirudaka pun menyeru bawahannya untuk menghentikannya dengan cepat. Karena prajurit batu itu telah ketahuan prajurit batu itu pun dengan sekuat tenaga menghancurkan cermin tersebut. Sehingga saat ini cermin itu pun berhasil dihancurkan. Wirudaka pun yang panik tidak punya pilihan selain membuka segel cermin tersebut. Karena kalau tidak dia sendirilah yang akan segera mati. Akhirnya semua yang terjebak di dalam cermin itu pun bebas. Di saat seru-serunya chapter ini pun berakhir. Hahaha. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton.